Kewalahan digempur drone kamikaze Rusia, Ukraina minta sistem pertahanan SIREM ke AS. Has 6 and Shahid series drones from Iran. The deliveries reportedly arrived over several days this month. According to the officials, Russia plans to acquire hundreds of unmanned aerial vehicles to use in Ukraine, and that the drones can be used for both aerial bombardment and electronic warfare. Washington had earlier given warnings about Tehran supplying Moscow with drones. The US said that Russian officials, they've also visited Iran with at least twice in the past few months to inspect these drones. It also reported that Russian officials were being in fact trained to use the drones while in Iran. Now in July, US National Security Advisor Jake Sullivan had said that Iran planned to send hundreds of UAVs to Russia. Last month, Iran's foreign minister had also spoken about collaborations with Russia in the defense sector. However, the Iranian minister had denied the claims of training Russians over a call with his Ukrainian counterpart. He said, and I'm quoting here, "We won't help either of the sides involved in this war because we believe that it needs to be stopped." А сьогодні я хочу висловити вдячність президенту Байдену і усім друзям України в Сполучених Штатах за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на $13,6 мільярдів. Together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy, isolating him on the global stage. That's our goal. Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and the negotiating table. Pemerintah Ukraina telah meminta sejumlah sistem pertahanan udara minigun SIREM kepada Amerika Serikat setelah kewalahan oleh serangan Rusia dengan drone kamikaze yang diduga buatan Iran. Permintaan bantuan itu terungkap dari surat yang ditandatangani oleh Ketua Parlemen Ukraina, Ruslan Stefanchuk, dan dilihat oleh ABC News. Stefanchuk menulis kepada anggota senior Kongres AS meminta senjata untuk melindungi objek penting, terutama pembangkit listrik yang penting. Dia juga meminta rudal jarak jauh, mungkin untuk HIMARS yang dipasok AS, sehingga militer Ukraina dapat menargetkan area peluncuran drone jauh di belakang garis pertempuran musuh. Land-Based Pellet Weapon System (LPWS). Buatan Raytheon adalah senjata pertahanan poin Angkatan Laut versi Angkatan Darat AS, umumnya dikenal sebagai sistem Counter Rocket Artillery Mortar atau SIREM. LPWS dipasang pada traktor trailer untuk mobilisasi militer AS. LPWS dipasang pada traktor trailer untuk mobilitas. Militer AS telah menggunakannya untuk melindungi target bernilai tinggi seperti kedutaan besar di tempat-tempat seperti Baghdad dan Kabul dari serangan mortir dan roket yang masuk. Sementara Pentagon tidak akan mengomentari permintaan khusus Ukraina, militer AS mengatakan pihaknya fokus pada peralatan yang relevan untuk pertempuran saat ini. Kami bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi permintaan bantuan keamanan prioritas Ukraina, mengirimkan senjata dari stok AS jika tersedia, kata juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Karen Gem kepada ABC News yang dilansir Rabu 9 November 2022. Kata juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Karen Gem kepada ABC News yang dilansir Rabu 9 November 2022. Ukraina sebelumnya mengumumkan permintaan 2 sistem pertahanan udara NASAMS pada hari Senin. 6 lagi dijanjikan oleh Washington pada bulan Agustus lalu, tetapi akan membutuhkan waktu untuk tiba di Kiev. Setelah serangan di jembatan Crimea yang oleh Moskow dituduhkan kepada pasukan Kiev, pada awal Oktober, Rusia telah menyerang target infrastruktur di seluruh Ukraina, melumpuhkan jaringan listrik negara itu. Menurut media Rusia, banyak serangan tersebut dilakukan oleh drone Geran 2 yang menyerupai Shahid 136 Iran. Dituduh oleh Ukraina menjual pesawat tak berawak ke Rusia, Teheran mengatakan telah memberi Moskow sejumlah kecil pesawat tak berawak sebelum perang pecah pada Februari lalu, menunjukkan bahwa drone yang saat ini digunakan adalah yang dibangun di dalam negeri menggunakan cetak biru Iran. Para pejabat di Kiev telah menyerukan serangan mungkin oleh AS terhadap fasilitas manufaktur drone dan rudal Iran. Melunak, Zelensky buka pintu pembicaraan damai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan kemungkinan pembicaraan damai dengan Rusia. Sikap Zelensky ini menunjukkan perubahan karena sebelumnya ia menolak untuk bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky pada Senin malam mendesak masyarakat internasional untuk memaksa Rusia ke dalam pembicaraan damai yang nyata. Kiev telah berulang kali mengusulkan pembicaraan dan kami selalu menerima respon gila Rusia dengan serangan teroris baru, penembakan atau pemerasan.
kata Zelensky seperti dilansir dari AP, Selasa 8 November 2022. Zelensky lantas membuat daftar syarat untuk dimulainya dialog. Pemulihan integritas teritorial Ukraina, kompensasi untuk semua kerusakan perang, hukuman untuk setiap penjahat perang dan jaminan bahwa itu tidak akan terjadi lagi, katanya. Zelensky sebelumnya pada akhir September menyatakan bahwa tidak mungkin mengadakan pembicaraan dengan Putin. Sementara itu, Rusia melanjutkan seruan untuk pembicaraan damai setelah kesuksesan serangan balasan Ukraina di bagian timur dan selatan negara itu. Dimulai pada bulan September, tetapi Ukraina telah menolak kemungkinan tersebut sejak saat itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, menekankan bahwa Moskow tidak menetapkan syarat apapun untuk dimulainya kembali pembicaraan damai dengan Ukraina dan menuduh Kiev tidak memiliki niat baik. Ini adalah pilihan mereka, kami selalu menyatakan kesiapan kami untuk negosiasi seperti itu, kata Rudenko. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, dalam sebuah tweet bersikeras bahwa Ukraina tidak pernah menolak untuk bernegosiasi. Tetapi pertama-tama Rusia perlu menarik pasukannya dari negara itu. Apakah Putin siap? Jelas tidak, tulis Podolyak. Rusia dan Ukraina sempat mengadakan beberapa putaran pembicaraan di Belarusia dan Turki pada awal perang, yang sekarang mendekati 9 bulan. Pembicaraan terhenti setelah pertemuan terakhir para delegasi di Istanbul pada Maret lalu tidak membuahkan hasil. Melunak, Zelensky buka pintu pembicaraan damai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan kemungkinan pembicaraan damai dengan Rusia. Sikap Zelensky ini menunjukkan perubahan karena sebelumnya ia menolak untuk bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky pada Senin malam mendesak masyarakat internasional untuk memaksa Rusia ke dalam pembicaraan damai yang nyata. Kiev telah berulang kali mengusulkan pembicaraan dan kami selalu menerima respon gila Rusia dengan serangan teroris baru, penembakan atau pemerasan, kata Zelensky seperti dilansir dari AP, Selasa 8 November 2022. Zelensky lantas membuat daftar syarat untuk dimulainya dialog. Pemulihan integritas teritorial Ukraina, kompensasi untuk semua kerusakan perang, hukuman untuk setiap penjahat perang dan jaminan bahwa itu tidak akan terjadi lagi, katanya. Zelensky sebelumnya pada akhir September menyatakan bahwa tidak mungkin mengadakan pembicaraan dengan Putin. Sementara itu, Rusia melanjutkan seruan untuk pembicaraan damai setelah kesuksesan serangan balasan Ukraina di bagian timur dan selatan negara itu. Dimulai pada bulan September, tetapi Ukraina telah menolak kemungkinan tersebut sejak saat itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, menekankan bahwa Moskow tidak menetapkan syarat apapun untuk dimulainya kembali pembicaraan damai dengan Ukraina dan menuduh Kiev tidak memiliki niat baik. Ini adalah pilihan mereka, kami selalu menyatakan kesiapan kami untuk negosiasi seperti itu, kata Rudenko. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, dalam sebuah tweet bersikeras bahwa Ukraina tidak pernah menolak untuk bernegosiasi. Tetapi pertama-tama Rusia perlu menarik pasukannya dari negara itu. Apakah Putin siap? Jelas tidak, tulis Podolyak. Rusia dan Ukraina sempat mengadakan beberapa putaran pembicaraan di Belarusia dan Turki pada awal perang, yang sekarang mendekati 9 bulan. Pembicaraan terhenti setelah pertemuan terakhir para delegasi di Istanbul pada Maret lalu tidak membuahkan hasil.